Shalom good people, apa kabar kita semua hari ini? Doa saya, saudara dan keluarga semuanya ada dalam keadaan baik-baik saja. Baik saudara yang dikasih Tuhan, saat ini saya ada bersama dengan Pak Cecep dan Ibu Suyatmi. Kita akan mendengar kesaksian dari Pak Cecep dan juga Ibu Suyatmi di dalam acara Kasih Tuhan. Tapi mari, sebelumnya kita sama-sama satu dalam doa. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Lewat acara Kasih Tuhan ini kami percaya Tuhan, kami akan menjadi berkat. Lewat kesaksian Pak Cecep dan Ibu Suyatmi, akan ada banyak orang boleh dikuatkan dan diberkati. Tolong kami semua, bahkan tim yang ada, dan setiap jemaat Tuhan yang melihat dan menyaksikan tayangan ini, semuanya boleh diberkati Tuhan. Terima kasih ya Bapak.
Kami siap untuk diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik saudara, kita langsung saja mendengar kesaksian dari Pak Cecep dan Ibu Suyatmi. Baik, Pak Cecep, Ibu, coba boleh tolong ceritakan bagaimana Pak Cecep dan Ibu Suyatmi untuk pertama kali bisa mengenal Tuhan Yesus Kristus. Mungkin Pak Cecep boleh cerita dulu? Pada saat itu saya melihat orang ke gereja itu pakaiannya rapi, ramai sekali. Karena itu saya mengajak istri saya, coba Ma, ayo kita pergi ke sana lihat orang kok pakaiannya rapi sekali, ramai ke gereja. Akhirnya kebaktian jam 10, setengah 10 saya berangkat ke gereja. Sampai di gereja saya bertemu dengan penjaga gerejanya. Pak, boleh saya numpang duduk di sini? Dia bilang boleh. Belum lama saya duduk, gereja bubar, Pak. Pada saat itu. Jadi, maaf saya potong. Jadi Pak Cecep ini punya keinginan mau pergi ke gereja dikarenakan Bapak melihat ada orang rame-rame pakaian rapi. Iya. Terus Bapak tanya sama Ibu, Iya. itu orang-orang pada mau kemana? Iya. Dan ternyata pada mau ke gereja. Ke gereja. Lalu Bapak, Saya ajak istri saya ke gereja. padahal Pak Cecep dan Ibu Suyatmi kan pada saat itu bukanlah orang Kristen. Orang seberang saya. Iya. Jadi bukan dilahirkan dari keluarga Kristen ya. Bukan, Pak. Nah, tapi tiba-tiba cuma karena ngelihat orang rame-rame, pakaian rapi di hari Minggu, Iya. pergi sekitar jam berapa? Jam 10 ya? Setengah 10. Setengah 10 ya. Jadi Bapak penasaran. Bapak pergilah sama Ibu. Iya. Sampai di gereja belum lama saya ketemu itu yang jaga gereja. Pak, saya mau ikut sebentar ya. Mau ikut ya Pak? Silakan Pak, silakan duduk. Belum lama saya duduk udah bubar Pak. Karena kebaktiannya sampai jam 10. Karena penasaran minggu depannya saya datang lagi dengan istri saya. Ikut lagi kebaktian di dalam. Ibu nggak masalah Bapak ajak waktu itu ke gereja Ibu? Ikut aja. Oh, ikut aja. Soalnya kan Bapak nanya, Iya. kamu agamanya apa? Gak ada. Oh iya. Jadi diajak ke gereja, ayo lihat, coba di gereja. Ayo, ya ayo aja saya. Iya. Jadi saat itu Bapak ajak ke gereja karena Bapak pengen tahu ya. Iya. Tuh orang rapi-rapi pergi ke gereja ngapain sih gitu ya. Ibu juga ya pergi ya. Ya pergi sampai depan gereja saya tanya, Pak boleh saya masuk? Sama yang penjaga gereja. Iya, terus silahkan pintu terbuka. Gitu. Jadi saya masuk ya itu baru sebentar duduk sudah selesai. Terus apa yang membuat Bapak pengen pergi lagi, datang lagi gitu ke gereja? Penasaran Pak. Penasaran. Sama apa Pak? Saya penasaran kok orang masih ramai aja. Minggu depannya saya tanya. Iya. Kebaktian nanti apa saya bilang mulai lagi jam berapa? Jam 8. Oh jam 8. Nah, saya datang sampai sana. Ikut kebaktian. Itulah firman itu yang saya penasaran itu. Firman apa tuh Pak? Yang kalau tidak melalui aku tidak ketemu Bapakku. Oh Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Saya pikir Akulah jalan kebenaran dan hidup. Kalau tidak melalui aku, tidak ketemu Bapakku. tidak ada seorang pun ya bisa bertemu dengan Bapa di surga. Kalau tidak melalui Tuhan Yesus ya Pak ya. Itu Bapak yang bikin penasaran tuh ayat itu ya. Iya. Saya bilang Bapak tuh siapa? Iya. Sebab di seberang sana kan nggak ada nama Bapak. Iya. Adanya kan Rasul aja itu pesuruhnya itu. Iya. Jadi saya nanya Bapak tuh siapa dalam hati. Penasaran saya Pak. Penasaran ya Pak. Sampai saya terus berbulan-bulan nggak ada lagi firman itu. Oh Bapak datang ke gereja itu berulang-ulang. Nggak ada firman itu lagi udah. Ternyata tidak ada hamba Tuhan yang membawakan firman Tuhan itu lagi. Ayat itu tidak keluar lagi. Nggak keluar lagi. Sampai saya ikut katekisasi. Teman saya bilang, kamu coba ikut katekisasi belajar nanti ketemu. Tanya orang Kristen tuh ngasih tahu saya teman. Iya. Akhirnya saya ke gereja Kristus. Ikut saya katekisasi di situ. Untuk dibaptis ya. Untuk dibaptis. Saya pengen tahu itu siapa, Bapak itu siapa. Saya bilang kok melalui aku nggak ketemu Bapakku. Iya. Itu saya penasaran Pak di situ. Dan akhirnya Dikasih tahu waktu katekisasi. Bapak itu Allah katanya. Anak itu Tuhan Yesus. Lalu satu lagi siapa? Itu Roh Kudus katanya. Saya masih bingung Pak itu belum ngerti benar itu di situ. Sampai selesai katekisasi dibaptis.
Belum selesai, belum ngerti benar. Nah, setelah Bapak Ibu jadi Kristen, bagaimana dengan kehidupan Bapak Ibu? Menurun. Oh, Jatuh bukan Sulit, menurun lagi. sulit banget, sulit. Maaf, minta ampun sama Tuhan Yesus. Saya bilang, katanya jadi orang Kristen enak. iya. Itu ternyata pikul salib. Sampai yang Bapak katakan tak jatuh, sampai nggak makan pernah. Sampai dikirim sama orang saudara yang nggak seiman itu, Iya, dikirim beras, sudah dikirim, akhirnya ya tetap, tapi apa ini ikut Tuhan katanya enak gitu ya, Iya. tapi ternyata pikul salib, yang dibilang pikul salib itu ya itulah, kok tambah tapi saya tetap, rupanya saya baru sadar sekarang itu proses, Pak. Ya, jadi ternyata ikut Tuhan saat itu Nggak enak. masalah datang bertubi-tubi. Datang semua ekonomi, ya keuangan pastinya, sampai rumah tangga saya juga berantakan. Padahal saudara, Pak Cecep, ibu ini ketika ikut Tuhan mereka harus tersingkir dari keluarga. Iya, Betul ya Pak ya? Singkir saya. Tapi Pak Cecep sama ibu saat itu terus bertahan. Terus Pak. Betul. Sampai saat ini saya nggak diaku sama saudara. Sampai Iya. saat ini Pak. Tak. Saya- Bahkan saking banyaknya masalah, tadi saya dengar Iya, Pak Cecep sempat terlintas ya Pak ya? iya Pak. Sempat dulu terlintas pengen udahlah kembali lagi. Mau nyebrang lagi, akhirnya saya mau balik lagi. Akhirnya Tapi ini yang melarang. ada Udah Pak, istri biar yang aja. mengingatkan Bapak ya. Kamu tahu nggak ini pikul salib? Saya bilang pikul salib kan Yesus pikul salib kayu. Kita pikul salib apa nih? Iya. Dia bilang kalau mau pikul salib itu percobaan. Dia bilang. Ya, Masalah. pencobaan Ini yang bikin kita kuat iman alami, saya. kita harus Iya. tetap kuat, tetap percaya begitu ya Bu ya. Iya. Oh, Kalau nggak ada ini saya balik lagi. Ini yang bilang udah pikul salib, nanti lihat pasti enak, dia bilang. Tapi tapi tetap saya penasaran di susah begini. akhirnya Bapak bertahan dengan keyakinan Tahan, Bapak. iya. Tetapi masalah Tetap tetap bertubi-tubi. ada. Ada terus. Kalau saya boleh tahu, Bapak pekerjaannya apa Pak? supir. Supir. Ibu? Ibu rumah tangga sama ngojek, antar jemput anak sekolah. Oh, Bapak supir pribadi Pak. Enggak supir kantor notaris. Oh, supir kantor notaris dan Ibu Ngojek. ngojek ya? Iya. Antar Oh, jemput antar anak jemput sekolah. anak sekolah, tapi bukan ojol ya Bu? Bukan. Tapi ngojek, jadi ada orang yang mempercayakan anaknya diantar jemput di sekolah oleh ibu. Betul. Ya, oh baik. Tapi saya dengar Bapak Ibu ini kan dikaruniai satu anak. Iya. Betul. Dan lewat pekerjaan Bapak dan Ibu yang sederhana, Bapak Ibu mampu menyekolahkan anak Bapak Ibu sampai ke universitas. Betul. Hasil ngojeknya ini. Bahkan sampai lulus ya. Betul. Puji Tuhan. Oh, disinilah saudara kita bisa dengar kesaksian sekalipun mereka punya pekerjaan yang sederhana. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena itu Pak Cecep mau tetap berpegang teguh kepada keyakinannya. Sekali Yesus tetap Yesus ya Bu. Iya. Ya Pak ya. Amin. Karena ternyata Pak Cecep sama Ibu banyak ditolong Tuhan. Bukan berarti tidak ada masalah. Ada masalah dari dalam maupun luar. Banyak. Tapi ternyata mereka berhasil menyekolahkan anak mereka sampai lulus universitas. Bahkan dikatakan kalau tadi saya dengar kesaksian Bapak Ibu bahwa Bapak sama Ibu menyekolahkan anak itu di sekolah swasta ya dari kecil ya. Betul. Sekolah Kristen. Swasta Kristen. Ya, sekolah swasta Kristen ya. Dari TK Dari TK sampai sampai universitas ya. Iya. Itu semua swasta ya. Luar biasa. Nah, Ibu bisa berhasil sama Bapak ya, menyekolahkan anak sampai akhirnya lulus. Itu kan kesaksian yang luar biasa. betul, Pak.
Itu juga buat Bapak kesaksian yang luar biasa, tapi justru Bapak sama Ibu semakin tidak dianggap ya oleh keluarga ya. Betul. Iya. Tetap. Saya tetap Pak dikatakan murtad, dikatakan Murtad, kafir kelak sampai katanya. sekarang ini. Ya, Tapi saya tetap bertahan. Saya yakin Yesus pasti menolong saya. amin, Apapun yang terjadi dalam kehidupan saya, Yesus pasti melindungi saya. amin, Saya yakin Pak. Hingga saat ini saya tidak akan berpaling lagi. Tetap saya diam di dalam Yesus. amin, Meskipun saya tidak punya saudara, tidak apa-apa. Saudara saya Yesus. Punya Amin. bapak. Orang tua saya Yesus sekarang. amin. Punya bapak. di Nah, Bapak saya Yesus. Bapak sempat mengalami Bapak difitnah, Iya. dikucilkan, Iya. direndahkan, Ibu juga. Betul. Tapi bertahan karena Bapak Ibu mengerjakan pekerjaan yang baik, yang halal, Betul. yang benar. Dan itu kesetiaan, keuletan Ibu, Bapak akhirnya menghasilkan buah yang luar biasa. Amin. Amin. Berkat Tuhan luar biasa sampai akhirnya bisa menyekolahkan anak sampai kuliah. Dan sampai hari ini pun masih bisa hidup cukup ya. Iya, Pak. Amin. Dan penuh dengan ucapan syukur. Karena kalau kita boleh jujur nih Pak, Bu. Sekarang kan kita tahu lewat masalah virus corona kan kita kena imbasnya. Betul. Benar. Yang saya dengar Bapak juga saat ini di kantor diliburkan. Iya, Betul ya Pak? benar. Dan Ibu karena sekolah pada tutup, maka Ibu juga harus berhenti Iya. ngojeknya. Iya. Nah, boleh nggak juga tolong ceritakan bagaimana Bapak dan Ibu menyikapi masalah ini dan bagaimana caranya untuk bisa keluar dari kesulitan yang ada. Pak, kalau kita dengan kekuatan sendiri mungkin nggak bisa Pak, nggak kuat. Saya menyerahkan sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menyerahkan saya. Tuhan Yesus pasti memelihara saya. Saya tidak akan meninggalkan Yesus. Saya tetap berdoa pada Yesus, tolong Tuhan Yesus. Berikan saya kekuatan iman, cukupi kebutuhan saya. Peliharakan kesehatan saya Tuhan Yesus. Amin. Tolong Tuhan Yesus, jangan tinggalkan saya dalam hal ini. Amin. Puji Tuhan Pak, sampai sini Tuhan tidak meninggalkan saya. Dia tetap mendampingi saya dan mencukupi segala kebutuhan saya. Amin. Itu bukan kekuatan saya Pak, semua itu Tuhan Yesus yang mencukupi saya. Karena itu saya mohon kepada saudara-saudara saya yang seiman, jangan andalkan diri sendiri, andalkan Yesus. Saya yakin Amin. kalau mengandalkan Yesus, apa yang kita butuhkan pasti dicukupi. Amin. Karena sesuai dengan firman-Nya, ketuklah pintu akan kubukakan, Amin. pintalah akan kuberikan. Amin. Saya selalu mengetuk pintu Pak, minta sama Tuhan Yesus, Tuhan berikan saya rezeki yang berkecukupan. Tolong Tuhan, hindari saya segala percobaan, kuatkan iman saya agar saya tetap beriman pada Tuhan Yesus dan tidak berpaling. Itu yang mohon Pak, saya Amin. kepada Tuhan Yesus. Bapak kalau saya boleh tanya, mau tanya Bapak ini orang apa? Saya orang Sunda Pak. Orang Sunda Jawa Barat ya. Ibu? Jawa. Jawa ya. Jawanya mana Bu? Jember. Oh Jember. Iya. Baik. Jadi Bapak hanya saat itu berpegang teguh sekali percaya dengan Tuhan Yesus Tetap sama Tuhan Tetap. Yesus Pak. selama-lamanya Selama-lamanya Pak. untuk tetap percaya. Iya. Karena dia yang Puji mencukupi saya Sampai hari ini ya Pak. sampai hari ini. Ya saya dengar dalam masa-masa sulit seperti sekarang ini ada aja berkat ya untuk Amin. Bapak Ibu ya. Amin. Pak. Amin. Seperti misalnya Ibu dihubungi oleh orang tua anak-anak yang Ibu biasa antar sekolah untuk gimana Bu ceritanya? Ya pokoknya di WA minta nomor rekeningnya, terus ya saya gak jemput, masuk ngambil gaji. Ya kan Ibu kan ini enggak lah, pokoknya saya tolak. Ada lagi WA, Ibu ambil ini gajian Ibu, Iya. tapi saya tetap enggak sampai hari ini. Jadi Ibu merasa begini, karena saya sudah tidak bekerja, Mhm. Ibu nggak pantas untuk, Ibu merasa tidak pantas untuk menerima uang yang mau diberikan. Betul. Oh, itu berkat loh Bu. Ya, tapi kalau memang Ibu tidak terima karena Ibu merasa bahwa Ibu tidak bekerja, ya kiranya Tuhan memberkati Ibu. Amin. Amin. Pasti Pak. Ya, amin. Pasti.
tetapi luar biasa. Ya, saudara, bukannya berarti Ibu Suyatmi ini sombong. Nggak ada yang perlu kita sombongin ya Bu. Kak, Semua itu kita hidup oleh karena kasih karunia. betul. Tapi Ibu Suyatmi ingin jadi berkat. Justru pengen Ibu Suyatmi dan Pak Cecep ini pengen jadi berkat. Betul. Ingin mengatakan kepada semua orang, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sampai hari ini masih bisa mencukupi segala keperluan Pak Cecep dan Ibu. Amin. Amin, Pak. Betul Pak. Benar. Bahkan mereka mampu mengucap syukur di masa-masa sulit, itu hal yang luar biasa. Benar. Saya percaya karena kita mau tetap percaya. Kemurahan Selama Tuhan. kita mau tetap percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita pasti tidak lagi khawatir, kita tidak lagi cemas. Amin. Bahkan kita percaya Tuhan akan buat segala sesuatunya indah pada waktunya. Amin. Pasti Tuhan akan pelihara kita, Tuhan akan tolong kita, Tuhan juga akan cukupi semua kebutuhan hidup kita. Amin. Betul. Iya. Karena Dia Bapa yang baik. Amin. Cuman dibutuhkan keyakinan ya Pak. Iya, Pak. Dibutuhkan satu keyakinan yang luar biasa, sungguh-sungguh percaya. Kita harus selalu mengucap syukur, Pak. Apapun Selalu kejadiannya, keadaannya, tetap mengucap syukur. Amin. Saya nggak pernah mengeluh, Pak. Keadaan apapun juga saya mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Apapun yang beri Tuhan, saya terima kasih Tuhan. Tapi Tuhan selalu mencukupi saya, Pak, sampai saat ini. Nggak pernah ngeluh saya. Kekurangan pun saya ucap syukur aja. Ini juga ucap syukur aja, Pak. Kita berterima kasih. Kita masih kasih sehat, masih Amin. dikasih hidup. Itu Amin. aja saya ucap syukur. Iya. Puji Tuhan, Pak, sampai sekarang saya hidup cukup. Ya meskipun nggak kayak orang mewah nggak, tapi saya hidup cukup. Ya. Kan- Sesuai dengan ini, Pak. Doa. Apa doa Bapak kami? Amin. Berikanlah kami yang makanan kami yang secukupnya. Udah Iya. cukup makan ya udah, nggak ini lagi itu enggak. Kata orang Pak, hidup cukup itu hidup pas-pasan tuh juga enak. Iya. Pas mau makan pas ada, Ada. pas mau beli motor pas ada, Iya, cukup. pas mau bayar uang sekolah anak pas ada. Ada. Ya. Ternyata hidup pas-pasan juga enak katanya ya. Puji Tuhan kalau Pak Cecep sama Ibu sampai hari ini masih mampu mengucap syukur saudara. Iya. Saya percaya karena ada Tuhan Yesus Amin. di tengah-tengah keluarga ini yang memberikan damai, yang memberikan ketenangan, yang memberikan sukacita sehingga mereka mampu mengucap syukur dalam segala hal. Seperti 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16. Mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Puji Tuhan, terima kasih buat kesaksian Pak Cecep sama Ibu Suyatmi. Iya. Unik, cuman karena melihat ada orang ramai-ramai pergi ke gereja di hari Minggu dengan pakaian rapi, penasaran, Iya. datang ke gereja, coba duduk dengar sebentar, ternyata sudah bubar. Bar. Besok datang lagi, ada satu ayat yang membuat Pak Cecep penasaran, Iya. yaitu Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Pak Cecep pengen tahu siapa itu Bapak. Sampai akhirnya berkali-kali coba datang pengen tahu kelanjutan cerita atau penjelasan yang lebih tentang Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Ternyata tidak ada lagi hamba Tuhan yang menceritakan itu. Sampai akhirnya dibaptis dan puji Tuhan dikaruniai seorang anak, sudah menikah, Iya. sudah punya mantu, Iya. ya belum punya cucu ya. Belum. Tapi luar biasa hidup sampai hari ini Tuhan cukupi. Amin. Dalam kesederhanaan saudara, pekerjaan dari Pak Cecep seorang supir kantor notaris ya Pak, Iya. supir kantor notaris, dan Ibu kerjaannya membantu Bapak Iya. sebagai ngojek. Tapi mereka mampu menyekolahkan anak mereka sampai masuk universitas sampai selesai. Amin. Bahkan sampai hari ini dalam masa-masa sulit seperti corona saat ini, Bapak Ibu masih bisa mengucap syukur. Iya Pak. Dan selama masa-masa sulit ini apa yang Bapak Ibu lakukan? Ya gitu ke anak saya aja. Kalau libur sini Pak, kumpul. Kan kita hidup berdua. Jadi kalau kumpul kayak kemarin, Mama jangan pulang, saya punya menantu baik sekali. Amin. Mama jangan pulang,
sini nginep, ngapain di rumah juga sendiri. Tapi puji Tuhan adanya anak saya bisa komunikasi dengan Pak Beni. Amin. Sampai hari ini sampai bisa duduk di sini. Iya. Itu berkat Pak Beni juga. Saya lagi main, kalau di rumah saya nggak ada sinyal, Iya, pasti iya. telepon saja nggak bisa. Iya, puji Tuhan. Hanya saya gitu Iya. Pak, yang mengucap syukur. Semuanya ini kehendak Tuhan. Saya menyerahkan hidup saya pada Tuhan. Apapun yang terjadi, entah penyakit corona, entah penyakit apa, saya serahkan Tuhan. Terserah Tuhan. Tuhan yang menciptakan saya, Tuhan pasti memelihara saya. Amin. Itulah Tuhan saya Pak. Saya selalu Tadi mengucap ada syukur Pak. berkat yang saya dapat waktu lagi ngobrol-ngobrol sebelum acara ini kita lakukan rekaman. Bapak tadi bilang, saya pokoknya Pak, saat ini di masa-masa di mana kita banyak diam di rumah, Bapak justru lebih banyak berdoa ya Pak. Amin Pak. Iya. Itu yang Bapak bilang. Iya berdoa Pak. Bapak bilang pokoknya saya berdoa, Ibu berdoa aja pokoknya. Tidak ada pekerjaan lagi yang bisa dilakukan selain doa ya Pak. Doa aja, Iya. Pak. Karena kita sadar kita memiliki keterbatasan. Tapi lewat doa, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Iya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Semakin kita banyak doa. Kita sering dengar saudara, banyak hamba Tuhan bilang banyak doa, banyak berkat. Amin. Kurang doa, kurang berkat. Amin. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Karena itu berdoalah. Gunakan waktu-waktu yang ada hari-hari ini untuk kita banyak berdoa. Benar Pak. Doa mengubah segala-galanya ya Pak ya. Amin. Dan itu yang Bapak lakuin ya sekarang ya. Lakukan ya sama Ibu ya. Iya Pak. Ya Saya puji. jam 4 pagi saya udah bangun Pak. Doa. Setiap jam 4 pagi saya doa. Amin. Nanti siang nganggur ya doa, daripada saya nganggur lebih saya berdoa Pak. Amin. Dan ngelamun ngapain, lebih baik doa lah. Tapi luar biasa saudara, iman dari Pak Cecep sama Ibu luar biasa. Hari ini kita kembali diingatkan bahwa Tuhan Yesus lah pegangan hidup kita. Kalau kita mau selamat, kalau kita mau tetap bisa keluar lebih daripada pemenang, kalau kita ingin mengalami hal-hal yang luar biasa, kita ingin mengalami mujizat, ingat, kita harus tetap percaya apapun yang terjadi. Seperti yang dilakukan oleh Pak Cecep dan Ibu. Sekalipun ada masalah internal, eksternal, tapi mereka mau tetap percaya. Iman mereka tidak goyah. Sekali Yesus tetap Yesus. Nah itu kuncinya saudara adalah percaya. Kuncinya adalah percaya. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi yang sempurna dan mengetahui segala-galanya. Khususnya ketika kita nih sedang menghadapi masa-masa sulit. Dia maha tahu. Bukan hanya dia tahu, dia peduli. Saya pastikan Tuhan Allah kita, Tuhan Yesus kita pasti akan menolong kita. Tidak mungkin tidak. Tetapi Tuhan minta saudara dan saya harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita bisa sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Yang pertama, kenali Tuhan Allah kita dengan baik dan benar. Kenali Tuhan Yesus saudara dengan baik dan benar. Kalau kita mengenal dia dengan baik dan benar, maka tidak ada ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Karena kita kenal dia, siapa dia, apa kemampuan yang dia dapat lakukan dalam hidup kita. Saudara, ketika kita mengenal Tuhan Allah kita dengan baik dan benar, maka kita tahu kita tidak perlu takut dan khawatir. Firman Tuhan katakan dalam Ratapan 3 ayatnya yang ke-38, bukankah dari mulut yang maha tinggi keluar apa yang buruk dan apa yang baik? Nah, seringkali kita selalu bilang begini. Ketika ada berkat kita bilang, oh Tuhan terima kasih engkau baik. Begitu kita punya masalah, seolah-olah Tuhan gak peduli, seolah-olah Tuhan gak sayang sama kita. Ingat saudara, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita Pak Bu, Tuhan tahu. Firman Tuhan katakan tidak seutas, tidak sehelai rambut jatuh tanpa seizin Tuhan. Kalau hari ini kita punya masalah virus corona, saya percaya Tuhan tahu. Dan kalau saat ini kita sedang mengalami masa-masa sulit,
Saya percaya juga itu semua juga atas seizin Tuhan. Tapi dia Bapa yang baik saudara. Dia tidak mungkin biarkan dan tinggalkan kita. Dia pasti akan tolong kita saudara. Karena itu tadi saya katakan, untuk kita bisa percaya sepenuhnya kepada Tuhan, kenalilah Tuhan Allahmu dengan baik dan benar. Maka tidak lagi ada keraguan-raguan, kekhawatiran, kecemasan, ketakutan buat saudara. Saudara harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kenali Tuhan Allahmu dengan baik dan benar. Dia Bapa yang baik. Dia sanggup buat yang tidak ada hari ini menjadi ada. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tadi kita dengar kesaksian dari Pak Cecep dan Ibu. Pak Cecep bagaimana dan Ibu ditolong Tuhan. Dengan pekerjaan yang mungkin kebanyakan orang bilang itu pekerjaan kecil, biasa. Sebagai supir, sebagai tukang ojek. Tapi lihat, mereka mampu menyengkolahkan anak mereka sampai selesai kuliahnya. Lulus. Bahkan di sekolah swasta Kristen. Bukankah itu hal yang luar biasa saudara? Karena itu tadi Pak Cecep punya kalimat, sekali Yesus tetap Yesus. Artinya tidak akan pernah berpaling, tidak akan pernah lagi terlintas di dalam pikiran atau terbesit di dalam hati Pak Cecep untuk meninggalkan Tuhan Yesus. Saudara harus tetap percaya. Firman Tuhan tadi katakan, bukankah dari mulut yang maha tinggi keluar apa yang buruk dan apa yang baik? Saya kasih contoh saudara. Ayub kehilangan segala-galanya. Dia kehilangan hartanya, anak-anaknya dia harus kehilangan anak-anaknya, istrinya menyalahkan dia, teman-temannya menyalahkan Ayub, di sekujur tubuhnya penuh dengan borok, hartanya semua habis. Tapi Ayub tetap percaya saudara. Karena itu kalau kita lihat Ayub 13 ayat 15 katakan gini, lihatlah ianya besar, ia hendak membunuh aku. Karena masalah-masalah yang Ayub alami, Ayub sampai bilang, ia hendak membunuh aku, tak ada harapan bagiku. Namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Perhatikan saudara, Ayub bilang, aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Jadi artinya saudara, Ayub mengenal Tuhan Allahnya dengan benar. Sekalipun tadi dikatakan, ia hendak membunuh aku. Tapi dia katakan, aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Karena dia kenal dia punya Tuhan Allah yang adil. Dia maha adil. Dia maha baik. Maha kasih, maha penyayang. Karena itu Ayub tahu Tuhan Allah tidak mungkin tinggalkan dia. Tuhan Allah tidak mungkin juga biarkan dia mati karena penyakit. Karena kesusahan, karena kesulitan yang dia alami. Karena itu mari saudara, kita mau tetap percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi. Dalam masa-masa yang sulit seperti sekarang ini. Coba ingat Mazmur 91. Percaya saudara. Bahwa Tuhan akan tetap menyertai dan menolong, melindungi kita semua. Yang kedua, untuk kita bisa percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara, diperlukannya kesadaran kita. Bahwa kita ini manusia yang terbatas, kita butuh Tuhan. Sadarlah bahwa kita ini manusia yang terbatas, kita butuh Tuhan. Kalau kita merasa bisa, kalau kita merasa mampu, seringkali jujur saudara, kita gak lagi berdoa, kita gak lagi mengandalkan Tuhan. Kita mengandalkan uang kita, kepintaran kita, relasi kita, jabatan kita. Dan apa yang terjadi? Tuhan gak bisa menolong saudara. Karena saudara merasa mampu. Aku perlu Engkau Tuhan Yesus karena aku ini lemah dan terbatas. Ketika kita merasa bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Yesus, disitulah Tuhan Yesus akan buat mujizat dalam hidup kita. Selama kita merasa, Tuhan, aku butuh Engkau saat ini.
Aku memerlukan Engkau Tuhan saat ini. Tapi kalau kita sombong, kita merasa hebat, pintar, kaya, punya. Saudara, inilah yang menghambat mujizat terjadi dalam hidup kita. Tapi kita lihat hari-hari ini Pak Bu, dengan masalah virus corona kita bisa lihat. Mereka yang kaya, pintar, yang punya jabatan, kedudukan tinggi, semua akhirnya hari ini kita sepakat. Tanpa Tuhan kita gak ada apa-apanya. Kita butuh Tuhan. Karena itu saya mau ingatkan saudara, kita gak perlu sombong. Karena semua yang kita miliki hanyalah titipan. Jangan merasa kita hebat di hadapan Tuhan. Rendahkanlah diri kita di hadapannya. Bertekuk lututlah kalau orang dunia Pak. Bilang kalau kita modal dengkul artinya kita gak punya apa-apa. Tapi di dalam Tuhan, saya mau katakan begini, kita harus modal dengkul. Banyak berlutut di kaki Tuhan. Disitulah nanti saudara lihat, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ketika kita sujud di kaki Tuhan. Saudara, andalkan Tuhan. Belajar dari tukang parkir. Tukang parkir punya banyak mobil, banyak motor, dia gak sombong. Kenapa? Karena semuanya titipan. Ketika mobil, motor gak ada, mereka juga gak marah. Kenapa? Karena semua hanya titipan, mereka gak sombong. Karena mereka tahu itu semua hanya titipan. Alkitab katakan, firman Tuhan katakan, dengan telanjang aku lahir, dengan telanjang juga aku akan kembali. Gak ada yang kita bawa saudara, waktu kita mati. Tapi hari ini, kita diingatkan Tuhan. Mari kita mau selalu tetap percaya. Semua itu karena Tuhan. Dia yang memberi, dia juga yang mengambil. Amin. Dan inilah yang dipegang teguh oleh Pak Cecep dan Ibu Suyatmi. Bahwa hidup mereka sepenuhnya ada dalam tangan Tuhan. Tuhan pegang kendali atas hidup kita ya Pak Bu. Maka kita gak khawatir. Bukan berarti tidak ada rasa takut. Kita manusia biasa yang memiliki keterbatasan. Terkadang ketika masalah itu muncul adalah rasa takut itu terkadang muncul. Tapi kita harus cepat-cepat ingat kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Yang sanggup buat apa saja di dalam hidup kita. Tadi buktinya bagaimana dalam perjalanan hidup Pak Cecep dan Ibu Suyatmi yang luar biasa tadi. Banyak tantangan tapi selalu ada jalan keluar. Selalu Tuhan tolong sampai hari ini. Bahkan mereka tetap hidup dalam mengucap syukur. Untuk bisa mengucap syukur dalam situasi atau masa-masa sulit seperti sekarang ini bukanlah hal yang mudah. Kalau tidak ada Tuhan Yesus, sulit saudara untuk kita mengucap syukur. Betul ya Pak? Betul ya Bu? Tapi bersama dengan Tuhan kita masih bisa mengucap syukur. Kita masih bisa tersenyum, kita masih bisa tertawa, dan kita masih bisa berkata Tuhan itu baik. Karena itu saudara, hari ini kita telah diberkati oleh kesaksian Pak Cecep dan Ibu Suyatmi. Baik, saudara, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk Pak Cecep, Ibu, dan setelah itu saya mau berdoa untuk saudara. Ya, tapi sebelumnya saya tutup lagi satu ayat, saya lupa tadi. Saya pengen bacakan satu ayat buat saudara. Ya, karena itu tadi saya katakan kita harus tahu bahwa kita manusia yang terbatas untuk kita bisa percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Salomo berkata seperti ini. Ya. Dalam Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Salomo yang penuh dengan hikmat. Firman Tuhan katakan, Salomo berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Terkadang saudara, kita merasa kita bisa, kita mampu untuk menyelesaikan semua masalah. Tapi hari ini kita belajar hanya dengan satu virus yang sangat amat kecil, yang tidak mampu kita lihat dengan kasat mata.
kita semua, bahkan dunia takut. Bahkan bukan hanya takut, kita semua mengalami masalah besar. Ekonomi terganggu, ya, hubungan keluarga terganggu. Wah, semuanya efeknya, dampaknya itu kemana-mana, saudara. Cuman gara-gara satu virus yang tidak bisa kita lihat dengan kasat mata. Nah, disinilah Tuhan minta untuk kita juga mau mengandalkan Dia, Tuhan Allah kita yang kita panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak mampu kita lihat dengan mata jasmani kita, tetapi kita mampu melihat Dia lewat mata iman kita. Bahwa Dia Bapa yang baik, Allah yang mengerti dan peduli, yang tidak akan pernah meninggalkan kita, dan juga Dia yang pasti akan menolong kita. Karena kita terbatas, tidak semua masalah kita mampu selesaikan. Selama kita mau mengandalkan Dia, pasti Bapa yang baik akan menolong kita. Dia akan buat mujizat lepas mujizat terjadi dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita satu dalam doa. Kita akan berdoa buat Pak Cecep dan Ibu Suyatmi. Sebentar saya juga mau berdoa buat saudara. Kalau ada di antara saudara yang sakit, nanti letakkan dengan tangan kiri saudara di mana sakit penyakit itu berada. Izinkan saya berdoa. Percaya. Dan kalau saudara ada punya masalah, saudara cukup letakkan tangan kiri saudara di dada dan angkat tangan kanan saudara tinggi di atas kepala. Kita berdoa. Karena kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Selama saudara percaya, kita berdoa, mujizat pasti terjadi. Tidak ada perkara yang mustahil. Karena siapa yang akan menolong saudara? Bukan saya. Saya punya tugas hanya berdoa. Tapi Dia, Bapa yang baik, yang akan menolong saudara. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Kami sudah diberkati Tuhan lewat kesaksian, lewat cerita dari Pak Cecep dan Ibu Suyatmi yang sungguh sangat amat memberkati kami dan menguatkan kami. Tuhan Yesus, kiranya berkati Pak Cecep dan Ibu Suyatmi, bahkan anak mantu yang Tuhan titipkan dalam kehidupan mereka. Tuhan berkati keluarga ini. Jadikan keluarga ini keluarga berkemenangan dan lewat keluarga ini ada banyak keluarga-keluarga lain juga diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Untuk acara kasih Tuhan ini, kiranya Tuhan berkati. Dan kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini, dimanapun mereka berada. Hamba berdoa, dan kalau ada yang sakit, sekali lagi letakkan sakit penyakit itu, dan letakkan tangan kiri di mana sakit penyakit itu berada. Dan angkat tangan kanan sudah tinggi di atas kepala. Bapak terima kasih. Kalau ada yang sakit saat ini, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkaulah dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang sakit sembuh apapun penyakitmu. Karena bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Mujizat terjadi. Kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Aku perintahkan sakit penyakit pergi dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat terjadi. Biarlah ini menjadi kesaksian untuk anak-anak Tuhan. Inilah waktunya untuk kami semua bersaksi menceritakan kehebatan, kedahsyatan Tuhan Yesus yang hidup dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapak. Kalau ada yang punya masalah, apapun masalah yang dihadapi oleh anak-anak Tuhan, dimanapun mereka berada yang menyaksikan tayangan ini, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat juga terjadi. Tuhan berikan jalan keluar. Tuhan buat yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak. Hamba-Mu selesai menyampaikan renungan. Dan terima kasih juga Tuhan untuk acara atau tayangan acara kasih Tuhan ini. Kiranya Tuhan berkati tim yang ada semuanya. Kami yang terlibat dalam acara rekaman ini semuanya diberkati. Berkati YouTube channel GBI Rem Ciputra dalam nama Tuhan Yesus. Berkati seluruh jemaat GBI Rem dimanapun mereka berada. Berkati gereja GBI Rem baik yang ada di Hotel Ciputra dan juga yang ada di Dan Mogot dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak. Pelayan-pelayan Tuhan
Tuhan juga berkati. Berkati kota Jakarta, berkati Indonesia, berkati dunia ini Tuhan. Bangsa-bangsa yang sedang mengalami masalah dengan COVID-19 ini, Tuhan tolong. Biarlah masalah ini cepat selesai, cepat berlalu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Dan kami serahkan acara tayangan Kasih Tuhan minggu depan ke dalam campur tangan Tuhan. Kiranya Tuhan terus berkati kami semua. Dengan kesaksian-kesaksian terus membangun iman kami. Membuat kami semakin percaya dan sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama-Mu. Engkaulah Raja di atas segala Raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Engkaulah Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan. Kembali saya ingatkan. Jangan lewatkan setiap hari Rabu. Pukul 13. Acara Kasih Tuhan. Sampai kita berjumpa di acara Kasih Tuhan yang berikut minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you are, Lord, I worship you. Because of who you are, Jehovah Jireh, my provider, Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory, Jehovah Shalom, yeah. My Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you are, Lord, I worship you. Because of who you are, Jehovah Jireh, yeah, my provider, Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory, Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are, Jehovah Jireh, my provider, Jehovah Nissi, yeah. Lord, you reign in victory, Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of